Hey, Papi nggak bosan tanam terus? enggak dong. Kalau kita bercocok tanam itu seru. Karena sekaligus belajar proses tumbuhnya tanaman. Kayak main nggak? Nah, Papi ada ide. Penasaran ya? Ya, bentar ya. Gimana ya caranya ya? Ngajak anak kita suka bercocok tanam, tapi yang seru. Jadi keingetan nih, ada nih sahabat saya ahlinya nih. Ini namanya Nurvina Firmansyah. Bentuknya boneka, tapi bisa ditanami tumbuhan. Inilah boneka poti alias boneka tanaman yang terbuat dari serbuk kayu. Namun boneka ini bukan cuma hiasan loh, tapi juga bernilai edukasi dan kreativitas. Si empunya boneka harus melatih diri, mulai dari menanam benih, menyirami, dan memelihara tanaman hingga tumbuh dan menjadi bagian tak terpisahkan dari boneka. Kreasi unik ini adalah karya Nurvina Yati. Awalnya boneka tanaman hanyalah tugas kuliah Vina, namun ia kemudian mengembangkannya sebagai usaha di tahun 2009. Untuk membuat boneka poti, perempuan kelahiran Bogor, Jawa Barat 30 Juni 1982 ini memberdayakan warga di sekitar rumahnya di kawasan Ciomas, Bogor. Hingga akhirnya boneka tanaman poti laris manis di pasaran. Bukan cuma di dalam negeri, tapi juga hingga luar negeri. Langsung aja yuk, kita sekarang ngobrol dengan Kak Nurvina. Hei, apa kabar Kak Nurvina? Halo Michael. Baik ya, sehat ya? Sehat. Betul. Kak Vina, hari ini kan kita mau belajar bercocok tanam. Ya. Makanya saya sudah mesen nih dari kemarin. Udah datang nih boneka potinya, betul ya? Wah. Ini dia. Oh iya, sama saya. Kak Vina, ini kalau kita bicara soal boneka poti ini langsung dong. Gimana caranya kita buat nih supaya bisa bercocok tanam tapi juga sekaligus melakukan hal-hal yang menyenangkan? Yes. Jadi poti itu sebenarnya terbuat dari serbuk gergaji atau serbuk kayu. Oke. Ini adalah limbah dari penggergajian kayu, kemudian ada serpihan-serpihan kayunya, dan itu kami manfaatkan. Oke. Nah, jadi dari serbuk kayu dan lain sebagainya jadilah boneka ini, begitu ya? Yes, betul. Jadi di sini bonekanya itu saya masukkan ke dalam kain tipis atau stocking. Jadi kalau memang ini dasarnya, kan ini ada pot. Pot itu pasti harus di atas ya, karena kan dia akan ditanam gitu. Jadi nanti akan dibentuk-bentuknya dengan cara diikat. Nah, seperti ini. Oh, oke. Sekali ikat-ikat. Wow. Seperti ini gitu. Jadi nanti kita membentuk-bentuk, misalnya ini coba diikat. Jadi seperti ini nih mengikatnya gitu. Ini contohnya lucu banget, Mbak. Gitu. Iya. Kemudian kalau yang ini sih ditempel kayak pakai flanel gitu, ditempel misalnya mulutnya gitu. Oke. Nah, ke matanya dan lain sebagainya gitu. Nah Mbak, ini saya pengen tanya deh, jadi serbuk kayu itu tadi kan dari bahannya serbuk kayu, tapi sebenarnya kegunaannya apa sih kalau dalam ini? Bisa berfungsi sebagai media tanamnya juga sih. Media tanamnya juga. Jadi kan memang si boneka ini tetap akan disimpan tanah. Nah, betul. tanaman itu kan tumbuh di atas tanah, tapi akarnya tetap akan masuk ke dalam. Jadi boneka ini akarnya tetap akan masuk ke dalam bonekanya nih. Ini kalau misalnya bisa melihat di sini sebenarnya ada akarnya gitu. Akarnya itu sampai tumbuh ke dalam badan bonekanya. Oh, oke. Ini adalah bagian dari potnya adalah si badan bonekanya itu. Gitu. Nah, butuh berapa lama sebenarnya untuk tumbuh? Kalau yang ini sih baru 1 minggu gitu, tapi mungkin dia hanya bertahan sekitar 2-3 minggu, kemudian dia akan mati karena memang tanamannya tanaman yang annual atau hanya semusim, jadi dia cepat mati lah. Tapi kalau kaktus ini saya sudah bertahun-tahun nih saya tanam seperti ini gitu, jadi ya gitu. Seperti ini juga.
Nah, Kak Vina, kalau di tangan saya ini dari tadi kan kalau yang ini kan tinggal Kak Vina bilang tinggal dimasukin dicelup ke air nih ya, sahabat-sahabat di rumah, langsung terus kita angkat, taruh aja nanti akan tumbuh begitu. Yes. Wow, seru ya. Nih. Nah, kalau saya mau banyak nanya-nanya soal yang ini nih. Ini langsung ditaruh aja begini atau bagaimana prosesnya? Oh iya gitu. Jadi kan memang ada potnya ya. Nah seperti ini ya, ini ada potnya. Sengaja saya bilang pot karena memang pada saat setelah disiram itu kan ada airnya. Kita nggak pengen si bonekanya jadi rusak karena airnya yang mengotori. Jadi nanti kalau memang dia sudah tumbuh, dikeluarkan dulu kalau mau disiram. Disiram. Kalau memang airnya sudah selesai menetes, baru disimpan lagi gitu. Jadi bonekanya dia aman. Jadi taruh di sini, lalu ini kan pertama dapat tanahnya dulu ya? Ya, itu tanahnya. Jadi tanah itu nggak ada pupuknya juga, jadi biar nggak usah repot nyiram pupuk gitu. Jadi situ tanahnya juga sudah dikasih pupuk. Kemudian tanah tabur seperti ini, masukin ke dalam, kemudian ditabur nih. Oke, berapa banyak tuh benih atau bibitnya? Semuanya sih. Semuanya, oke. Terus perawatannya seperti apa? Mungkin sahabat-sahabat di rumah juga penasaran. Jadi tanaman itu setelah ditanam, disiram, kemudian di pagi hari dijemur. Di pagi hari dijemur, kemudian nggak lama sih, sekitar 1-2 jam, kemudian dimasukkan kembali. Ini buatan saya. Oke, terima kasih banyak Mbak Kak Vina sudah ngobrol-ngobrol seru. Iya, makasih. Bahwa ternyata menanam tanaman bisa kita buat jauh menyenangkan ya dengan aktivitas seperti ini. Bye. Untuk kepala kita coba ukir, terus untuk tangan ini ada engsel-engsel jadi agar bisa bergerak.